Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah walhamdulillah, patut puji syukur kita kepada Sang Ilahi Robbi, yang mana berkat Allah kita bisa berjumpa, bertemu di forum yang penuh dengan ruang progresif atau forum-forum dengan kajian-kajian yang ilmiah dan penuh dengan keilmuan. Salawat masalam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena hadirnya beliaulah kita bisa mengenal Islam wal iman. Baik, selanjut pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk mengisi materi tentang siasah syar'iyah Ibnu Taimiyah, yang dari di situ sebenarnya banyak ya, kalau kita mengambil dari kitab siasah syar'iyah itu bukan hanya persoalan politik ternyata, tetapi juga ada persoalan fikih maupun yang lainnya. Namun yang di sini karena kalau dibahas semua dalam satu kitab itu nggak bakalan selesai sampai nanti malam seperti itu. Jadi saya diamanahi untuk memberi materi atau materi diskusi pada kesempatan kali ini, itu adalah lebih ke etika politik perspektif Ibnu Taimiyah. Jadi saya sebelum pada materi itu perlu saya kiranya untuk memaparkan sedikit biografi tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang adalah yang dikenal, tetapi nama aslinya itu sangat panjang sekali. Itu adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ibnu Abdul Halim bin Al-Imam Bajuddin Abi Barokat Abdul Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Ali bin Taimiyah Al-Haramain Al-Hambali. Tetapi yang sangat populer dan sangat dikenal itu dengan sebutan Ibnu Taimiyah. Itu. Ibnu Taimiyah sendiri itu lahir pada 22 Januari 1263 Masehi, atau bertepatan pada hari Senin 10 Rabiul Awal 1661 Hijriah di kota Haran. Sedangkan kota Haran ini terletak di tenggara negeri Syam atau di pulau Ibnu Amr, di Sungai Tigris dan Euprat. Itu. Ibnu Taimiyah ini lahir dari keluarga ulama dan pemuka agama dan juga penganut mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah juga pertama kali itu belajar tentang agama dan juga tentang teologi Islam itu dari bapaknya sendiri, seperti itu. Jadi memang dari orang tuanya sendiri. Dan juga Ibnu Taimiyah itu ditinggal oleh sang bapak itu masih sangat muda. Jadi di sekitar berumur 17 tahun atau 18 tahun. Di situ akhirnya Ibnu Taimiyah itu memulai menjadi khatib, menjadi pendakwah. Itu perkiraan sekitar beliau itu berumur 21 tahun. Seperti itu. Namun Ibnu Taimiyah itu dikenal sebagai imam atau ulama yang sangat kontroversial. Meskipun Ibnu Taimiyah itu menguasai dari berbagai bidang keilmuan, terutama adalah bidang di teolog dan juga pemikir
tajamnya intuisi dan juga bersifat bebas seperti itu, atau pemikiran-pemikiran bebas. Tetapi di lain sisi juga Ibnu Taimiyah ini adalah seorang hafiz atau penghafal Al-Quran yang bahkan eh, menamatkan seperti ilmu-ilmu yang non agama atau ilmu-ilmu umum seperti halnya matematika, dan juga hingga ke filsafat, atau di bagian umum itu ada juga tafsir Al-Quran, hadis, dan juga fikih seperti itu. Nah, belajar teologi itu selain kepada bapaknya, ya kan, teologi Islam selain kepada bapaknya sendiri, Ibnu Taimiyah itu juga belajar kepada guru-gurunya, yaitu guru-guru yang memang ahli hadis, ahli tafsir, dan juga ahli di berbagai bidang seperti itu, dan merupakan ulama-ulama yang sangat masyhur pada masa itu. Itu guru-guru Ibnu Taimiyah itu sekitar kurang lebih ada 200 orang. Ada 200 orang yang salah satunya itu adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, dan juga ada Akmal bin Abdul Majid bin As-Sakir, dan juga beberapa guru-guru lainnya seperti itu. Dan Ibnu Taimiyah itu juga adalah seorang pemikirannya yang sangat revolusioner, dan juga pemikirannya yang modernis atau sangat modern seperti itu dan berkemajuan. Tetapi di sini juga Ibnu Taimiyah mengedepankan yakni gerakan-gerakan tajdid atau pembaharuan, dan juga adalah di ijtihadnya dalam bidang muamalahnya seperti itu. Dan di sini juga mengenai siasah. Siasah itu berasal dari kata asy'ara, ya kan ya? Atau bahasa lainnya siasah itu adalah bagian dari politik. Kalau di kamus KBBI atau kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, itu disebutnya sebagai politik, sebagai strategi, atau sebagai taktik untuk mencapai suatu capaian atau sesuatu yang diinginkan. Seperti itu. Tetapi di sini yang saya pahami, Ibnu Taimiyah itu berpolitik lebih mengedepankan pada adab atau etika. Dan juga Ibnu Taimiyah lebih menggaungkan pada sisi politik Islam. Jadi sesuai syariat. Makanya tidak heran bila Ibnu Taimiyah itu mengangkat beberapa hal yang diantaranya adalah untuk memilih pemimpin, kata Ibnu Taimiyah, itu adalah mengangkat yang aslahah atau mengangkat yang layak dan juga sesuai. Dan yang kedua itu adalah mengangkat yang baik. Seperti itu. Dan mengangkat yang aslahah ini yang sesuai itu merujuk pada surah An-Nisa di ayat 58 dan juga ayat 59. Seperti itu. Yang menjelaskan di sana tentang saya lupa ayatnya, yang ada kata bahwasanya kita itu adalah mematuhi pada sisi kepemerintahan dan juga patuh kepada Allah SWT seperti itu. Pokoknya ada kata fil amr minkum itu seperti itu. Dan juga di ayat tersebut kan ada beberapa tafsir. Nah, di ayat 58 itu menyatakan bahwasanya itu adalah lebih ke masyarakat. Ya kan? Lebih ke masyarakat. Jadi lebih pada keadilan sosial dan juga kepatuhan terhadap Tuhannya, kepada Allah SWT. Sedangkan pada ayat yang 59 itu adalah dari dirinya sebagai pemimpin, bagaimana itu adalah berbuat sebuah keadilan dan juga berbuat sebuah kemaslahatan seperti itu. Dan di situ juga di yang kedua itu Ibnu Taimiyah mengangkat atau menyarankan, lebih tepatnya memilih pemimpin yang baik,
yang baik terhadap tatanan kepemerintahan, yang baik kepada masyarakatnya, atau memberikan hal-hal dengan konsep keadilan, konsep kesejahteraan maupun yang lainnya seperti itu. Dan juga itu ada juga di hadis Nabi yang berbunyi bahwasanya man ghaliyah min amril muslimin syai'an fawalli rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahu lil muslimin minhu faqad khana Allah wa rasulah. Yang artinya barang siapa yang mengangkat seseorang untuk mengurusi perkara kaum muslimin, lalu mengangkat orang tersebut sementara dia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Jadi ini adalah sebagian dari alasan atau dari bagian dari pemikiran siasah yang diangkat oleh Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Jadi lebih ke yang maslahah. Dan hal ini juga tentu mengingatkan kita pada siasah-siasah yang dilalui oleh Nabi Yusuf, ya kan, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Bahkan pada kala itu yang Nabi Yusuf itu kan ya, Nabi Yusuf ini kan adalah anak ke-8 kalau nggak salah, ke-8 dari Nabi Ibrahim kayak gitu. Tetapi ada juga Nabi Ibrahim itu kan mempunyai 2 istri. Nabi Yakub kan ya? Saya lupa soalnya. intinya Nabi Yusuf itu mempunyai saudara tiri gitu kan ya. Tetapi pada kala Nabi Yusuf itu menjadi seorang raja, pada kala itu Nabi Yusuf ini ingin memberitahukan kepada saudara tirinya tersebut, seperti itu kan ya. Akhirnya Nabi Yusuf itu menggunakan siasah. Jadi ketika saudara tirinya itu datang ke kerajaan, justru Nabi Yusuf itu mengambil sebuah ganci, bukan ganci ya, apa ya, lebih kayak termos lah kalau bahasa Maduranya kan ya, termos atau rantang, lebih situ. Jadi istilahnya lebih ke sana. Itu ditaruhkan pada yang dibawa oleh saudara tirinya tersebut. Sehingga pada akhirnya saudara tiri tersebut sebelum beliau itu keluar dari istana, itu kan biasanya diperiksa oleh penjaga. Akhirnya disitulah yang dianggap saudara tirinya itu mengambil sesuatu dari kerajaan, ya kan, dari istana. Akhirnya dia dibawa menghadap ke Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf karena dari awalnya bukan ingin menfitnah si saudara tiri, tetapi adalah salah satu alasan Nabi Yusuf itu adalah memberi kabar bahwasanya Nabi Yusuf memberikan kabar kepada saudaranya, tenanglah wahai saudaraku, saya adalah Yusuf saudaramu, seperti itu. Jadi disitulah agar nanti saudaranya itu juga menetap dengan Nabi Yusuf, seperti itu. Dan juga ada beberapa siasat-siasat lain yang digunakan oleh para nabi dan juga hal-hal lainnya. Dan di sini juga kalau kita membaca secara terminologi, itu menurut Ibnu Aqil, ya kan ya, adalah sesuatu, siasat itu adalah sesuatu yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan juga terhindar dari kerusakan, seperti itu. Namun di sini ada beberapa catatan itu dari tafsir atau dari yang dikatakan oleh Ibnu Aqil, itu masih terbagi menjadi 3 hal yang saya catat, yaitu adalah yang pertama adalah tindakan atau kebijakan siasah. Jadi tindakan atau kebijakan politik yang di situ adalah mengarah kepada kepentingan umum atau kepada orang banyak, masyarakat, seperti itu. Dan yang kedua adalah kebijakan
dan diikuti oleh publik, kebijakan yang diikuti oleh masyarakat luas atau oleh masyarakat seperti itu, baik itu yang terlarang maupun yang diwajibkan. Itu yang bersifat alternatif, yang lebih dekat pada sama juga itu adalah kepada hal-hal yang maslahat seperti itu, atau hal-hal yang pada sifatnya kebaikan. Dan yang ketiga itu adalah siasah itu di dalam wilayah ijtihad seperti itu. Kalau kita mengarah pada konsepnya Plato, konsepnya Plato, Aristoteles dan juga para ilmuwan-ilmuwan lainnya, itu menyatakan juga sama, hampir sama dengan konsepnya yang diajukan atau yang konsepnya dari Ibnu Taimiyah. Kalau dari konsepnya Plato, Aristoteles dan juga yang lainnya itu mengatakan bahwasanya negara kita itu diibaratkan atau dianalogikan dengan dengan manusia atau dengan tubuh manusia, yaitu yang meliputi dengan ruh, jiwa, dan yang ketiga adalah melalui apa itu salah satunya ya, ruh, jiwa, dan juga intuisi. Jadi di situ. Jadi dalam hal itu, dalam yang tiga itu adalah bagian dari tiga hal itu, adanya pemerintahan, adanya tentara, dan juga adanya para pekerja atau masyarakat. Jadi di situ. Meskipun pada dasarnya itu ada juga perbedaan atau hal yang bertentangan dengan dari konsepnya Plato atau Aristoteles tersebut seperti itu. Dan sedangkan menurut Ibnu Taimiyah itu kan kita harus mengambil dari sisi yang baik, ya kan, yang maslahah, yang amanah, dan juga adalah yang memberikan sebuah keadilan. Tetapi jika di negara kita itu tidak ada dari yang bersifat yang mempunyai visi kesejahteraan dan juga yang amanah, maka ambillah orang yang terpercaya atau al-amin. Seperti itu. Ambil dah jadi yang orang yang terpercaya. Atau dari yang ketiga hal itu tidak ada, maka ambillah yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di negara kita seperti itu. Sesuai kebutuhan yang ada. Jadi di situ. Ya, mungkin ini kalau saya terus ya berbicara, mungkin ini konsepnya nanti ceramah. Ya mungkin sebelum saya panjang lebar untuk berbicara, karena ini sudah sepertinya sudah lewat dari 5 menit ya kan ya. Mungkin saya pasrahkan kepada yang lain. Bagaimana pendapat dari yang lain mengenai tentang pemikiran-pemikiran atau siasah siasah syariah yang diangkat oleh Ibnu Taimiyah ini seperti itu. Karena justru nanti kita akan membuahkan sebuah hal-hal yang kontroversial. Karena dari Ibnu Taimiyah saja itu kontroversial. Baik dari pemahaman mazhab maupun dari yang lainnya. Meskipun banyak sekali pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah itu banyak yang dikutip oleh orang-orang sebelah. Sebelahnya sebelah mana itu kan ya? Sebelah mana? Dan juga banyak sekali yang memberikan pernyataan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu adalah orang Syiah, orang Wahabi, bahkan ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah imam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Ya, mungkin saya pasrahkan kepada yang lain. Silakan.